Apa kabar hari ini? Pasti kalian semua dalam keadaan sehat. Miss Debbie juga bersama keluarga Miss Debbie dalam keadaan sehat. Kita masih tetap belajar walaupun dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan bermain sambil belajar mendengar cerita keagamaan. Judul cerita keagamaan kita pada pagi hari ini adalah cerita tentang Kain dan Habel. Miss Debbie harapkan anak-anak memperhatikan cerita kita, karena setelah menyaksikan cerita ini, Miss Debbie akan bertanya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Wah, cerita yang bagus ya. Dalam cerita itu menceritakan dua orang anak laki-laki, ya. Siapa nama mereka?
Ya, Kain dan Habel. Yang kakak bernama Kain dan yang adiknya bernama Habel. Bagaimana sikap dari Kain? Ya, dia sering melakukan sesuatu sesuka hati, tidak menaati peraturan. Dia tidak tertib, ya. Dia seringkali kurang mendengar nasihat dari orang tua. Nah, kalau Habel bagaimana? Ya, Habel adalah anak yang dengar-dengaran, anak yang taat, selalu mengikuti nasihat dari orang tua. Nah, apa yang terjadi dalam cerita pagi ini? Apa yang dilakukan Kain? Dan apa yang dilakukan Habel? Iya, yang dilakukan Kain dan Habel pada waktu itu adalah mereka diminta untuk mempersembahkan persembahan kepada siapa? Iya, kepada Tuhan. Nah, cara mempersembahkan persembahan kepada Tuhan pada waktu itu adalah dengan memotong seekor anak domba. Nah, kira-kira Kain dan Habel sudah melakukan hal yang benar? Iya, Kain berbuat apa? Sesuka hati. Apakah dia mempersembahkan domba? Oh, tidak. Lalu Habel bagaimana? Iya, Habel menaati peraturan, mengikuti aturan dari orang tua, mempersembahkan domba. Jadi siapa yang benar? Iya. Lalu apa kira-kira yang dipersembahkan oleh Kain? Ya, dia mempersembahkan buah-buah, padi, sayur-sayuran, karena dia adalah seorang petani. Apakah hal itu benar? Wah, ternyata belum sesuai dengan peraturan. Waktu Kain melihat bahwa Tuhan menerima persembahan dari Habel, apa yang terjadi dengan Kain? Iya, Kain menjadi iri hati. Nah, anak-anak, Miss Debbie mau tanya, apakah sikap iri hati itu boleh kita lakukan? Tidak boleh, ya. Sikap iri hati itu apa ya? Sikap iri hati itu adalah sesuatu yang timbul dalam diri kita. Kita berpikir, wah, saya tidak pintar. Kenapa dia lebih pintar dari saya? Dia atau teman kita itu tidak boleh lebih pintar dari kita. Atau sikap iri hati itu adalah sikap kita lihat teman kita berteman dengan orang lain, lalu kita merasa, wah, kita tidak senang kalau teman kita itu berteman dengan orang lain. Kita hanya ingin teman kita berteman dengan kita saja. Kita hanya ingin kita saja yang pintar, orang lain tidak boleh pintar. Nah, kalau ada orang lain yang lebih pintar, atau ada orang lain yang berteman dengan teman yang baru, kita akan memiliki sikap iri hati itu. Nah, anak-anak, sikap iri hati itu adalah sikap yang kurang baik, ya. Sikap yang kita harus hilangkan. Nah, bagaimana caranya menghilangkan sikap iri hati itu? Yaitu dengan kita belajar bersyukur. Nah, di cerita kita tadi, apakah Kain bersyukur dengan pekerjaannya sebagai petani? Wah, ternyata dia tidak bersyukur.
dan menimbulkan rasa apa tadi? Iri hati. Sampai akhirnya dia berbuat apa kepada adiknya Kain? Wah, dia memukul adiknya. Aduh. Nah, anak-anak, kita harus memiliki sikap bersyukur. Kita bersyukur bisa sekolah. Kita bersyukur hari ini bisa makan. Bisa bermain bersama teman-teman. Kita bisa pakai baju yang bagus. Kita bisa bersama keluarga kita di rumah. Punya teman yang baru, bisa naik kelas, punya guru yang baru, ya, punya mainan yang baru. Agar kita punya sikap bersyukur, kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Kalau anak-anak merasa ada sesuatu yang membuat kita sedih, mari kita bicarakan dengan orang tua. Dan mari kita belajar untuk bersyukur atas semua yang ada pada kita. Ya, kalau mainan kita sudah rusak, berarti kita mungkin bermain secara kasar, tidak pelan-pelan, atau mainan itu sudah lama dengan kita. Kalau anak-anak ingin mainan yang baru, karena melihat teman punya mainan yang baru, anak-anak harus bicara dengan mama dan papa. Dan harus bersyukur kalau anak-anak tetap punya mainan, walaupun mainannya sudah lama. Supaya mainannya bersih, bagus, bagaimana caranya? Iya, harus dibersihkan, harus diletakkan pada tempatnya dengan benar. Kalau sudah selesai bermain, jangan dilempar, ya, supaya mainan kita tetap terjaga, tetap bagus, walaupun sudah lama kita miliki. Mari kita belajar bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada mama dan papa yang sudah bersama dengan kita, yang sudah merawat